Dalam gereja ini kita sama semua. Amin kok. Jadi ketaatan itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dan di dalam gereja 170 tahun ini udah taat ame sedikit dulu. Taat sama-sama 1 2 3. Kasih kawan di sebelah 1 2 3. Taat. Mari kita semua tenang, kita mau berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya sekalipun hujan di waktu pemberitaan ini, biarlah ini menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan, kami berdoa, Tuhan jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Dalam sukacita di perayaan hari ulang tahun ke-170 pintu masuk dalam Papua dengan tema keselamatan telah berlangsung di suku-suku bangsa di Papua. Saatnya kita untuk merenungkan bagian ini sambil persiapkan Injil Yohanes pasal 17 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Injil Yohanes 17 ayat 21 sampai 23 yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Sekali tidak buka juga amin. Yohanes 17 ayat 21 sampai 23. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Kau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Buat sedikit. Shalom. Mendahului khotbah ini ada 2 hal yang saya mau sampaikan. Berapa hal? 2 kalau pakai bahasa Indonesia, ya 2. Pakai bahasa Diraja 4. Oke. 1. Kita merayakan ibadah. Kita ada dalam ibadah perayaan 170 tahun ini dalam situasi Bunda mengajarkan kepada kita 3 hal. Berapa hal?
bagi nama Tuhan. Itu bagian pertama. Bagian kedua, jemaah, kita merayakan ulang tahun keberapa? Keberapa? 170 itu banyak atau sedikit? Sedikit atau banyak? Sudah tua atau masih muda? Sudah muda atau masih tua? Jemaah, dewasa itu ada 3. Ada berapa? 1. Dewasa biologis. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa biologis itu hari kita tidak berat badan hanya 37. Nah sekarang 73. Dewasa biologis itu 10 tahun lalu kita pakai celana nomor 27, tidak ada masalah kalau perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3. Susun 1 di bawah, 1 di tengah, 1 di atas. Itu dia bernama dewasa apa? Dewasa apa? Kedua, dewasa psikologi. Dewasa apa? Dewasa psikologi tidak tergantung umur dan berat badan. Umur 40 tahun tapi itu kan tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Sedikit-sedikit tersinggung. Ada begitu di Raja Ampat. Yang sedikit-sedikit mau keluar mau bikin gereja baru ada. Dia ada yang berada di sini. Dia yang pakai baju warna apa itu? Itu hanya badan yang besar. Sesungguhnya dia masih karena tidak dewasa secara psikologi. Ketiga, dewasa iman. Sama-sama 1, 2, 3. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita melayani. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita jadi orang percaya. Dewasa iman tidak tergantung berapa lama kita menjadi orang Kristen. Tapi dewasa iman berkaitan dengan begini. Kalau ada meja berat 10 kilo, anak umur 3 tahun. Anak umur 3 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Bisa? 17 tahun kemudian dia umur 20 tahun bisa pikul meja yang 10 kilo? Bisa? Yang berubah anak atau meja? Yang berubah anak atau meja? Nah itu dewasa iman. Orang dewasa iman tidak akan meminta beban menjadi ringan, tapi berdoa meminta bahu yang semakin kuat. Orang dewasa iman tidak akan berengek menangis minta masalah menjadi berubah karena dia tahu kalau Tuhan izinkan ada masalah, Tuhan tahu seberapa kuatnya dia. Amin. Jemaah, saudara punya masalah, tidak usah ngomong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Harapan jangan hujan supaya sepatu baru itu jangan basah. Kenyataan basah atau tidak? Ada yang pakai sepatu baru sulunas masalah. Jemaat, karena itu orang dewasa iman hampir tidak meminta orang lain berubah. Tapi siapa yang berubah? Siapa yang berubah? Kadang-kadang kita terlalu sibuk suruh orang lain berubah, tapi sulit untuk merubah diri sendiri. Betul? Di Raja Ampat ada. Dia ada di sini. Dia majelis atau jemaah? Ada dengar? Dengar? Yang ini atau yang ini? Sama-sama bertanya, yang ini atau yang ini? 1 atau 2? Suami pilkada dari omong 1, 2 tidak apa-apa lah. Ini enak, memang kita hanya omong 1, 2. Nah, dapat ini. Jemaat, di sini tidak ada orang lagi. Jemaat, murid Tuhan Yesus ada berapa?
satu. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Terus kawan di sebelah. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam, bukan seragam. Supaya mereka menjadi satu, bukan supaya mereka menjadi seragam. Seragam. Beriman kepada Tuhan itu cara Tuhan berjumpa dengan pendeta, beda Tuhan berjumpa dengan ibu rumah tangga, beda Tuhan berjumpa anak-anak, beda Tuhan berjumpa seorang pemuda. Supaya perbedaan itu waktu kita berjumpa dan bercerita tentang perbedaan itu, kita kemudian sepakat Tuhan kita luar biasa. Amin. Amin. Sama-sama ucapkan 1, 2, 3. Tuhan kita. Kasih kawan di sebelah 1, 2, 3. Nah, baik. Doa Yesus supaya mereka menjadi satu ini ada 2 tujuan. Ada berapa tujuan? Saudara dengar baik-baik. Jangan mulai berhenti anak masing-masing mulai cari dia jalan. Lebih baik pujar terus supaya orang bersatu. Oke, jemaat. Tujuan dari doa Yesus adalah 1. Tunggu kok saya tunggu. 1. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaah, buku Taurat itu ada berapa? Ada berapa? Dari 10 itu dijabarkan jadi 613 pasal. Dari 613 pasal masih ada. Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Dari ribuan itu Tuhan Yesus simpulkan dia dalam 2 kalimat: mengasihi Tuhan dan mengasihi. Mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan simpulkan dia tinggal 1 kata, yaitu KAS. Apa? Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Jangan guru sekolah minggu berdiri. Sudah berdiri anak sekolah minggu. Menyanyi KAS. Kuat sedikit. Apa? Kasih. Kasih itu. Tidak. Oke. Jemaat. Kasih itu. Saya mau tanya yang orang di sini sabar-sabar semua. Yang ini sudah masuk 170 ini sabar semua. Tidak angkat anak-anak ke bapak lagi itu hari lagi. Ini sabar semua. Kenapa tidak mau jawab? Jemaat. Dalam Alkitab sabar itu ada 2. Ada berapa? 1. Sabar terhadap situasi. Sama-sama. Ada situasi tertentu yang kita tidak suka, tapi firman bilang apa? Ada hujan yang tadi kita mau dia berhenti sudah supaya sepatu jangan basah, tapi firman bilang ada masalah yang kita mau harus tuntas sudah, tapi firman bilang ada penyakit yang kita tidak mau jalani lagi, tapi firman bilang ada pendeta yang khotbah terlalu panjang kok kita sudah malas dengar, tapi firman bilang sabar terhadap yang kedua sabar terhadap orang. Sama-sama 1, 2, 3. Ada orang-orang tertentu dalam kita punya hidup ini yang terlalu menjengkel, tapi firman bilang
Ada juga jemaat yang terlalu tapi firman bilang ada suami-suami ini yang terlalu tapi firman bilang ada juga istri-istri yang terlalu ada atau tidak? Satu istri. Tapi firman bilang sabar. Apa? Mantap. Jemaat, saya senang betul karena saya ajak kita menyanyi, saudara menyanyi. Tepuk tangan. Bagus itu. Ada di tempat lain, ini saya ajak dong menyanyi. Sahabat separ hanya begini. Bukan karena dia rohani, karena dia tidak tahu. Lagu rohani tidak tahu, tapi kalau karena ini ada begitu di sini. Langsung turun di sini. Ibu-ibu atau bapak-bapak. Dengan panitia. Mentah. Woi, anak-anak, datang dulu. Ini kita ada uji kesabaran. Ya, jemaat. Kasih. Ikut yang pendeta omong. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Ulang. Kasih ialah kebaikan. Tidak terpatahkan oleh apapun. Tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Lalu apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah kemudian Tuhan membenci dunia? Saudara lihat sekarang, kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Kasih tau kawan di sebelah. 3, 2, 1. Supaya jangan ada orang berani bilang kepada teman dari gereja lain atau siapapun, dia bilang begini, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, tapi waktu saya lihat Bapak pun sifat asli begini. Maaf. Itu bukan kasih. Ulang. Di sini ada yang egois. Yang dia omong orang harus dengar, mana orang omongnya tidak mau dengar ada. Dia ada di sini. Coba tunjuk dia yang mana. Jemaat, yang bisa mengkonfirmasi tentang kasih ini adalah ibu-ibu. Siapa? Ibu-ibu. Melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Sesar itu abnormal, ibu. Waktu ibu dong sakit melahirkan di dalam kamar bersalin. Suami saja tidak bantu. Ibu ada sakit di situ, kami suami hanya taruh tangan di kepala baru bilang, Yesus. Sudah bilang Yesus lagi baru dia bayangkan, kira-kira ini anakmu kamu ikut saya. Jemaat, kasih tahu anak kecil termasuk yang ini merah dua di muka ini. Kasih tahu dong yang begini. Anak-anak, kamu waktu baru lahir itu kamu tidak tahu apa-apa. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam bangun. Orang tua punya jam tidur, kamu punya jam bangun. Akhirnya orang tua tidak tidur karena ini anak kecil untuk jam 3 pagi masih ada orang tua goyang-goyang depan anak begini, betul? Di tengah-tengah sempoyongan tidak bisa tidur ini. Seringkali ibu-ibu dipaksa lagi menjadi makanya ibu-ibu punya lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak
dua, tiga. Kasih tahu yang sebelah kiri kanan dong. Kasih tahu khusus yang baju merah dong di situ. Kasih kita terpatahkan. Hei, anak-anak, jangan suka baju yang merah itu. Anak-anak ini dorang lahir belum bisa jalan, betul kok tidak? Atau siapa punya anak yang lahir sudah bilang putar ke kiri ya? Orang tua pegang di tangan baru ajar langkah. Itu jalan belakang itu. Dorang sudah pemuda, sudah bisa jalan. Ada suka jalan dengan orang tua? Ada suka jalan dengan orang tua? Dorang lebih suka jalan dengan? Nah, pertanyaan terakhir. Tidak tahu jalan, kita ajar dia jalan. Sudah bisa jalan, nah jalan dan teman tidak mau jalan dengan kita. Kenapa kasih makan itu manusia benar begitu? Kenapa? Sama-sama, 1, 2, 3. Kasih tidak terpatahkan. Makanya, jerah! Anak muda! Anak muda! Kamu pernah dengar kok tidak orang tua bilang begini, anak? Yang penting kamu mau sekolah tinggi dan kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Pernah dengar? Orang tua kalau sampai bilang ikat perut itu bukan berarti orang mau pakai stagel. Tapi ikat perut itu dorang utang hanya untuk kamu ini. Kamu punya HP anak muda. Kamu ada pegang HP? Android? Ada pulsa? Itu HP utang. Kemana tanya orang tua? Ini ada naik motor, ada datang sini naik motor sendiri. Orang tua yang beli itu utang. Karena perempuan itu baik. Kasih tidak terpatahkan. Sama-sama 1, 2, 3. Jemaat, ibu-ibu dulu ini, kalau anak sakit, dokter langsung ambil handuk kecil, taruh di air panas, langsung tempel di sini. Dorang tulis di diari, tulis begini, Tuhan, kalau Tuhan berkenan jangan dorang yang sakit, biar kita yang sakit. Itu ibu-ibu dulu. Beda dengan ibu sekarang. Ibu dulu ya, mungkin ibu Budi, ibu Wati, dan ibu Iwan itu. Masih ingat itu Budi, Wati, dan Iwan? Belum orang Raja Ampar. Ibu-ibu sekarang, yang ibu muda sekarang ini, anak sakit dalam foto. Sudah foto lagi upload baru tulis Dede sakit. Cepat sembuh ya, Mama sayang Dede. Ada itu ibu-ibu begitu di sini. Itu ibu ada di sini. Dia ada duduk di sini atau duduk di sini? Dia ada di sini. Kacau. Dari Tuhan Yesus mau kita ini gereja-gereja orang-orang percaya setelah menikmati Injil 170 tahun kita menyatu di dalam kasih. Jangan ada dusta di. Ingat, kita sama-sama tinggal disebut orang Kristen dalam gereja, tidak semua senyum tulus. Kita datang, kita bilang shalom, kita lewat baru sepadu. Ada begitu di sini, dia paham apa? Jemaat, mengasihi itu harus dengan jemaat. Pendeta yang dihormat di banyak bank di Indonesia, saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, ini cantik-cantik semua. Mau lihat jawab tuh, lihat ikan dorang cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi. Kerja di ruangan ber-AC lagi, tertata rapi lagi. Kita pergi di bank ini macam tidak mau pulang. Macam melihat terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorangnya begini. Selamat siang. Ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami bangun terus dia bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu?
kasih. Atau saya balik dia, aku pertanyaan, saya balik tuh. Ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami, coba angkat tangan. Jangan! Angkat tangan pulang kena pukul orang. Kasih apa kau? Pukul. Mabuk lagi baru pukul. Ada dia mabuk baru pukul. Ada di sini. Coba cubit dia sedikit. Supaya mereka menjadi satu di dalam kasih. Itu tujuan pertama. Kedua, jemaat, tujuan dari doa Yesus adalah supaya murid-murid tiap-tiap orang menyatu dengan Tuhan, baru dia datang menyatu dalam persekutuan. Petrus menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Yohanes menyatu dulu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Ini Yakobus menyatu dengan Tuhan, baru datang dalam persekutuan. Aku di dalam kamu, kamu di dalam dia. Masing-masing kita menyatu personal, baru datang bersama-sama. Tidak boleh ada orang yang dalam gereja tidak menyatu dengan Tuhan, tapi mau menyatu dalam persekutuan. Nanti bikin rusak itu gereja. Masing-masing kita menyatu dengan Tuhan, bukan aktif. Banyak yang aktif dengan kegiatan rohani, menyanyi musyawarah ini, menyanyi paduan suara, tapi dia tidak menyatu dengan Tuhan. Dia tidak mengandalkan Tuhan. Saya lihat ada yang baru pertama kali pimpin pujian itu, pertama kali di grup dia bilang, oi, tolong doakan, ini pertama kali, tolong. Oi, dia tampil itu bagus. Pulang dia bikin terima kasih di grup, terima kasih sudah tolong doakan dan kita sukses dalam pelayanan. Itu menyanyi masih datang. Ku tahu Tuhan pasti saudara tidak tahu ini lagu. Ku tahu Tuhan pasti asal hidup. Kenapa? Ku tahu apa? Itu masih berharap pada Tuhan, masih menyatu dengan Tuhan. Karena sudah terus sudah dikasih kesempatan terus, lama-lama tidak andalkan Tuhan, sudah tidak mengandalkan Tuhan, sudah tidak menyatu dengan Tuhan. Dia datang langsung tunjuk pemain keyboard. Pemain keyboard ini dia mulai. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka. Improvisasi tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kita masih menyatu dengan Tuhan atau tidak. Itu pergumulan kita. Jangan sampai perayaan 170 tahun kita bikin acara tapi tidak menyatu dengan Tuhan sebagai yang terbawa. Itu bagi kita sekalian. Amin. Jemaat, untuk menyatu dengan Tuhan ada syarat. Ada apa? Syaratnya adalah menjaga kekudusan. Sama-sama 1, 2, 3. Kasih tahu kawan kita. 1, 2, 3. Kenapa? Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang kudus. Yang kudus itu tidak dapat menyatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu sebab tempat di mana engkau berdiri itu kudus. Jangan kasih rusak itu pelayanan dengan menghancurkan kekudusan dengan Tuhan. Jemaat, terang tidak bisa menyatu dengan yang gelap. Jemaat, kalau kita diterang bisa lihat orang di gelap. Orang di gelap bisa lihat kita di terang.
hari dan khotbah kita hari ini berkaitan dengan bangsa-bangsa, suku-suku bangsa di dalam Papua menikmati keselamatan 170 tahun. Ada 3 kemuliaan. 1. Kemuliaan salib. Sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Tetap kawan di sebelah 1, 2, 3. Tuhan Yesus itu tidak mati konyol di atas kayu salib, tapi Dia dimuliakan di atas kayu salib supaya kita yang tinggal dalam kegelapan ditarik keluar dan masuk kepada terangnya yang ajaib, supaya kita menikmati keselamatan yang Tuhan siapkan bagi kita. Amin. Saudara-saudara, kalau hari ini, saya mau bilang pada saudara hari ini, kalau hari ini saudara bertanya kepada Tuhan Yesus, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Tuhan Yesus tidak jawab. Kalau hari ini saudara bertanya, Yesus, seperti apakah Engkau mengasihi aku? Dia tidak jawab. Tapi dia menentangkan tangannya di kayu salib dan mati bagi saudara dan saya. Kalau bukan apa? Suhiran itu suara. Karena kasihnya yang besar, Dia mau mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Dia tidak mati konyol, tapi Dia dimuliakan di sana supaya kita diselamatkan. Tapi ini pesan serius, saudara-saudara. Jemaat, kenapa hari-hari ini kalau saudara ikuti di media-media sosial, hari-hari ini ada satu pendeta menghujat pendeta lain, ada satu kelompok dalam gereja tertentu menghujat kelompok dalam gereja tertentu. Kita punya upaya pekabaran Injil semakin kecil. Kita hanya pindah-pindah denominasi. Kenapa? Karena kita tidak sementara ada pada kemuliaan salib. Kita bertengkar hal-hal di luar kemuliaan salib. Banyak orang membesarkan gerejanya, banyak orang membawa orang datang kepada dirinya, membesarkan pendetanya, tapi tidak dibawa kemuliaan salib. Hasilnya pertengkaran. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, pendeta Yani ini bikin KKR setiap tahun itu paling sedikit 260 kali. Jadi dia bertolak 260 sampai 263 kali setiap tahun. Tapi tanpa follow up. Upaya pekabaran Injil kita di bawah 1%. Kita puas dengan kegiatan-kegiatan besar, tapi banyak orang tidak dituntun berjumpa dengan Kristus. Karena itu jangan upaya membesarkan diri, membesarkan organisasi, dan melupakan satu kata kunci yang serius, kasih. Saudara bayangkan, kalau bukan kasih yang besar kepada Tuhan, itu dua pemimpin yang punya nama siapa? Nama siapa? Jangan mau datang ke sini kalau bukan karena kasihnya yang besar pada Tuhan. Saya tadi ikut narasi sedikit ketika Otto bilang begini, saya pas masuk situ, saya yang Dokas berdiri saya di situ. Langsung panas setengah mati lagi. Dokas berdiri, tapi saya ikuti itu narasi bilang begini, semoga di surga, kira-kira saya pakai sebelumnya, nanti semoga di surga kelak saya berjumpa dengan salah satu dari orang-orang yang ada di sini. Hanya karena kasih kita menjadi satu. Amin, bro. Tepuk tangan dulu. Kasih. Coba menyanyi semangat sedikit. Kasih. Kami ini saling ajari kasih-Mu, kasih-Mu kudus dada. Jadi itu
mesti diajarkan terus menerus, ajar terus menerus, ajar kita punya anak termasuk yang baju merah 2 itu. Kita punya anak dong ini, jangankan kasih yang besar, yang minta maaf, permisi, tolong, apa lagi? Itu sudah hilang dari orang pemulung. Terima kasih, maaf, permisi, tolong. Ini anak-anak dong juga. Sekarang bicara dengan orang tua tidak ada sopan-sopan, orang datang pangku kaki bicara dengan orang tua pakai headset taruh di sini. Orang macam baru lari dari rumah sakit kok selalu info orang mereka di sini. Anak-anak begitu ada di Papua, di Raja Ampat ada, orang ada di sini. Dia punya nama siapa? Oke, itu satu, kemuliaan salib. Kedua, kemuliaan ketaatan. Sama-sama, 1, 2, 3. Tuhan Yesus di kayu salib itu dia taat, bahkan taat sampai mati. Tidak boleh ada satu orang pun yang disebut jemaat Tuhan, mau pendeta atau siapa kok, yang boleh karena hal tertentu dia boleh tidak taat. Tidak boleh taat. Ada orang tanya saya begini, pendeta, kalau Tuhan Yesus itu dia Tuhan, kenapa pas orang mau salibkan dia, itu orang-orang datang ke bawa tombak begitu, kenapa kok Tuhan Yesus tidak kasih tunjuk kami satu kuasa kecil saja, misalnya Tuhan yang woi, jangan jatuh, mungkin semua orang langsung percaya. Kenapa dia tidak kasih tunjuk? Terus dia lanjut bilang begini, kalau saya yang Tuhan, saya bilang, makanya engkau tidak mungkin jadi Tuhan. Kalau Tuhan itu taat, bahkan taat sampai mati. Bahkan di gereja kami, saya pendeta gimmick, gereja masih Injili di Timur. Kami punya kebiasaan mungkin sama ya teman-teman GKI di sini. Ada CD. Sebelum CD harus ikut katekisasi 1 tahun. Di sini sama kan? Nanti kalau tidak ikut pertemuan berapa kali tidak boleh CD. Kami punya kalau tidak ikut pertemuan 3 kali tidak boleh CD. Oh, jadi anak-anak orang ikutin. Oke, tiba-tiba ada orang tua datang tanya bilang begini, pendeta, loh, nanti bulan April ini ada tabis CD kok? Ya, kenapa? Hei, kita tuh anak yang sekolah di Bandung itu, yang sekolah dokter itu. Oh, itu anak pintar sekali. Oh, itu dosen belum tahu, dia sudah tahu semua. Nah, dia kenapa? Dia mau datang, nanti Bapak boleh habis memang dia kok. Bapak orang lain punya anak ada ikut, kenapa dia tidak katekisasi? Ya, Bapak tersinggung. Mau keluar bikin gereja baru, dan gereja bukan satu saja. Keluar! Orang lain punya anak boleh taat di situ. Kemudian terlalu apa? Kemudian tidak boleh taat. Dalam gereja ini kita sama semua. Amin kok. Jadi ketaatan itu yang Tuhan tunjukkan bagi kita. Dan di dalam gereja 170 tahun ini taat kami sedikit dulu. Taat sama-sama 1, 2, 3. Kata kawan di sebelah 1, 2, 3. Taat. Ada yang ditabiskan jadi majelis. Kalau di gereja kami itu kan nanti pendeta tanya, apakah jawabmu? Nanti dia jawab bilang, ya, saya percaya dan terjadi dengan segala kata. Kadang dia dramatisir sedikit. Apakah jawabmu? Ya, saya percaya deh. Baru suruh orang foto kok dia upload. Ada juga di Papua, di Raja Ampat ada, di Kasus ini ada. Nanti habis itu dia datang hanya 2 minggu. Habis itu dia tidak ikut lagi sampai Natal baru dia datang lagi. Ada. Ada yang datang bilang, ini jemaat dong juga satu, ini jemaat dong satu. Jemaat. Nanti kalau mau pemilihan majelis, di sini sudah habis pemilihan, kau yang DKI itu habis. Wih, mau pemilihan ini jemaat dong sepakat bilang begini, pilih dia. Kenapa? Karena dia yang ada mobil. Supaya kalau ada acara tinggal pakai dia mobil. Akhirnya mobil masuk gereja, dia orang tidak masuk. Ada begitu di sini. Itu bapak tua di sini. Kita ini pusing ya. Tolong taat. Ini 31 Desember itu biasa gereja orang banyak. Betul atau tidak?
Itu langsung Januari sidang majelis sepakat tambah bangku, tambah kursi. Untuk apa? Tarik tenda. Jemaat 1 tahun orang rajin 2 kali, Natal dan Paskah. Karena Natal dan Paskah jadi dia pun nama jemaat napas. Natal dan karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, singkatan tambah panjang, napas 1-1. Kalau napas mulai 1-1 itu tiba-tiba ingat sembahyang mata. Ingat, pendeta Yadi khotbah soal buah roh. Ada satu unsur dari buah roh itu adalah kelemah lembutan. Sama-sama. Kelemah lembutan itu terdiri dari 2 kata, yaitu lemah dan disambung menjadi. Saya bilang kami suami-suami ini banyak yang hanya sampai di lemah saja, lembut tidak. Nanti kalau sudah lemah baru dia mengerti kelembutan. Kalau sudah sakit semua mati itu baru dia bilang, dia ke istri bilang, Tuhan Yesus saja. Tuhan begitu kalau ada sakit. Tapi kalau ada sehat-sehat terus istri bilang, Bapak, pakai berhenti mabok sudah. Ingat umur Bapak. Dia bilang, kali-kali mati. Ya, pakai so mati, makasihan istri toh. Nanti petugas koperasi datang siapa urusan. Tolong jaga-jaga, taat, sama-sama 1, 2, 3. Kuat sedikit. Ketiga, ini sudah terakhir. Habis itu kita apa lagi? Pokoknya saya tidak tahu, pokoknya yang saya buat sudah terakhir. Ketiga, kemuliaan nama. 1, 2, 3. Kemuliaan nama. Apa maksudnya? Dengar. Dulu Tuhan itu orang tahu ada satu kekuatan kuasa, tapi dia yang mana orang tidak tahu. Dia terlalu jauh. Dia tahu. Orang Papua menyebut Tuhan dengan sebutan apa ya? Kalau kami orang NTT, orang Timur sebut Wisneno, orang Rote sebut Lama Tua, orang Alor sebut Lahatala, orang Sabu sebut Beoana, orang Rajampur sebut apa? Pakai bahasa. Itu dia terlalu jauh, tidak bisa ditemui. Terlalu kudus, terlalu mulia. Orang tidak kenal dia siapa. Terus tiba-tiba dia berjumpa dengan Musa untuk kepentingan pembebasan Israel. Waktu dia berjumpa dengan Musa, Musa tanya, Tuhan, nanti kalau saya pergi di sana orang tanya, nanti saya bilang siapa yang suruh saya? Tuhan kasih tahu. Kalau orang tanya kasih tahu, inilah aku, utuslah aku. Aku adalah aku. Nanti orang tanya, pendeta Yadi, siapa saudara kau datang? Aku adalah aku. Saudara mengerti? Dari yang tidak tahu menjadi aku adalah aku. Pusing lagi. Dari aku adalah aku. Dia kasih naik sedikit. Dia sebut, kenapa di sana? Oke. Yahweh. Dari tidak tahu menjadi aku adalah aku. Dari aku adalah aku menjadi Yahweh, YHWH. Tapi nama ini tidak boleh disebutkan. Nama ini tidak boleh disebutkan. Kenapa? Tunggu kok saya lihat. Aman kok. Lanjut. Mantap. Betul. Kita lanjut ya. Dari YHWH, dari Yahweh itu kemudian disebutkan Immanuel. Disebut apa? Tapi orang bertanya, ini Immanuel yang mana? Dijelaskan. Yang pemerintahan ada di bahunya. Dia disebut orang penasihat ajaib dan seterusnya. Matius masih menyebut Immanuel. Tetapi kemudian Yohanes menyebutkan, dan nama itu adalah Yesus. Dan nama itu adalah yang tersembunyi sekian lama sekarang dibukakan. Nama itu adalah Yesus. Sama-sama 1, 2, 3. Baik. Sekarang saya mau tanya saudara, karena berkaitan dengan pekabaran Injil. Jemaat, kalau sebentar jemaat pulang pendeta bagi-bagi uang, masing-masing 100.000, senang kok tidak? Cerita orang kok tidak? Cerita kok tidak? Pasti dia cerita bilang begini, kok rugi tidak?
Nah, sekarang saya bertanya, Tuhan Yesus mati bagi kita, dia punya harga lebih tinggi dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih tinggi atau lebih murah? Kalau memang dia lebih tinggi, ada cerita orang, ada kasih tahu orang. Jangan. Kalau memang harganya lebih tinggi, ada kasih tahu orang. Masih banyak jemaat berpikir pekabaran Injil itu pekerjaan para pendeta, bukan lagi jemaat. Saya mau kasih tahu saudara, ini kisah Alkitab yang menarik bagi kita. 5 menit terus kita selesai, habis ini makan. Satu waktu jemaat, satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal orang-orang, ribuan orang yang baru saja menikmati mujizat 5 roti dan berapa ikan? 5 roti dan berapa ikan? Tuhan Yesus kasih tinggal orang. Tuhan Yesus mau pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti itu orang kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Berapa ribu? Bayangkan 6.000 roh jahat. Kita punya teman majelis yang satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Ini orang terlalu jahat. Jahat bagi diri, jahat bagi orang lain. Waktu Tuhan Yesus mau turun dari perahu, roh jahat bilang begini, Yesus anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami? Rupa-rupanya roh jahat juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau orang Kristen baru saja menyebut dan mengenal nama Yesus, dia belum lebih hebat dari roh jahat. Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi, ada jaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Roh jahat itu meminta supaya mereka masuk ke dalam babi-babi itu. Tuhan Yesus membiarkan dan roh jahat itu masuk ke dalam babi-babi itu. Matilah 2.000 ekor babi. Orang-orang kehilangan pekerjaan. Mereka kasih tahu orang di kampung datang usir Tuhan Yesus. Pertanyaannya sekarang, apakah Tuhan Yesus tega buat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Bahkan tidak sama sekali. Lantas kenapa Tuhan Yesus biarkan ada 2.000 ekor babi mati? Dengar, dalam